teman-teman, bertemu lagi dengan saya, anaknya si Manik Parherek itu. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah lupa dukung terus channel anaknya si Manik Parherek. Dan juga teman-teman boleh lihat ulasan-ulasan di channel Berbagi Cerita. Itu teman-teman, monyet yang terletak di jalan itu yang tertabrak mobil. Jadi mereka berniat ingin membawa mayat monyet itu ke tepi jalan. Jadi teman-teman, harapannya janganlah memberi makan monyet, kera, sejenisnya di pinggir jalan raya, karena dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas. Yang kedua, si monyet terlindas mobil. Mungkin ada yang berpikir trompet dari tanduk kerbau yang kerap digunakan Bang Manik untuk memanggil kawanan monyet dari dalam hutan Sibaganding bisa dipinjamkan dan ditiup oleh siapapun, dan datanglah kawanan monyet seperti apa yang dilakukan Bang Manik selama ini. Jawabannya tidak sama sekali. Hanya orang terpilihlah bisa memegang dan meniupkan trompet ini. Trompet yang digunakan Bang Manik ini cukup sakral dan memiliki sejarah yang cukup panjang. Singkat cerita, kisah peniup trompet dari hutan Sibaganding ini berawal dari ayahnya Bang Manik bernama Umar Manik. Adapun Umar Manik dan keluarganya memilih menetap di rimbunan hutan Sibaganding sejak tahun 1980-an. Beliau memilih hidup yang tak lazim, menjadi ayah angkat para kawanan monyet liar yang sudah dianggap bagian dari keluarganya. Nama Umar Manik di tahun 90-an cukup dikenal di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Sebelum mendiami hutan Sibaganding hingga dipercayakan mengelola objek wisata Taman Kera Sibaganding dan diakui hebat menjinakkan hingga menundukkan para kawanan dari para pimpinan kera liar, tidaklah terjadi begitu saja. Bahkan trompet yang digunakan beliau dari tanduk kerbau tersebut di masanya hingga kini bukanlah sembarang tanduk kerbau. Ini teman-teman dibuat pada tahun sekitar 80-84. Jadi tanduk kerbau buatan almarhum ini. Bang Manik mengisahkan cerita sang ayah sebelum dipanggil oleh Yang Maha Kuasa 2019 lalu untuk selama-lamanya karena sakit. Dulunya kawanan monyet atau bisa disebut kera kerap mengganggu lahan pertanian ayahnya. Saking kesalnya, bahkan tak tanggung-tanggung,
Kera-kera tersebut dibelikan racun kemudian dicampuri dengan pisang-pisang, lalu ditaburilah di area kebun. Anehnya, para kera tersebut tak satu pun memakan pisang yang sudah diracuni. Yang ada hanya tanaman kebun makin dirusak oleh kawanan monyet. Hingga pada suatu ketika, ayah Bang Manik diberi mimpi agar para kawanan monyet tersebut dirawat. Syaratnya, cukup membuat trompet dari tanduk kerbau yang belum pernah kawin yang dipotong di acara pesta pernikahan. Karena menganggap mustahil mendapatkan dan memenuhi syarat itu, beliau hanya menganggap bunga tidur dan tidak mengindahkan hal tersebut. Namun mimpi yang sama terus saja hadir dalam tidurnya. Singkat cerita, kebetulan saat itu ada pesta pernikahan dan memotong kerbau yang sama sekali belum kawin, sama seperti isyarat mimpinya. Maka beliau meminta satu bagian tanduk kanan kerbau tersebut. Dengan berbagai alasan mendapatkan tanduk tersebut, sebab maklum, bagi masyarakat Batak Toba, kerbau sering diistilahkan sebagai gajah Toba. Sosok kerbau dalam pemahaman masyarakat setempat memiliki sejumlah simbol, antara lain kejayaan, kekuatan, kebenaran, kesabaran, dan penangkal roh jahat. Dengan berbagai alasan baik, maka Pak Umar Manik berhasil mendapatkan yang diinginkan. Dibuatlah tanduk itu menjadi trompet melalui proses panjang dengan peleburan tulang lunak untuk mengeluarkan isi tanduk. Saat digunakan pertama kalinya inilah hal mengejutkan terjadi. Mimpi jadi kenyataan. Satu persatu kawanan monyet datang menghampiri Pak Umar Manik. Hingga kabar tersebut menyebar kemana-mana sampai banyaklah wisatawan mulai berdatangan. Jadi tanduk kerbau buatan almarhum ini diambil dari kerbau yang belum pernah nikah, tapi dipotong di waktu pesta nikah. Jadi ini teman-teman, saya tunjukin, yang ini adalah punya almarhum ayah saya dulu. Jadi ini yang ke bawah, ini saya buat sendiri sesuai arahan dari almarhum. Jadi tanduk bawaan beliau yang depan itu sudah disimpan, tidak tahu kemana disimpan beliau karena sudah tua. Jadi sudah selesailah gitu. Jadi saya yang teruskan karena saya tidak bisa mencari kerbau yang dipotong di waktu nikah. Itu pun kerbau yang belum nikah dipotong di waktu nikah, itu saya susah untuk mencarinya. Jadi saya minta izin kepada almarhum bapak supaya saya mencarikan sedikit, walaupun itu tidak tanduk asli seperti almarhum. Ya saya minta supaya ujungnya yang atas ini saya minta kepada saya supaya saya itu sambungkan kemari supaya bertanda kalau ini generasi kedua, saya lah generasi kedua yang meneruskan Taman Wisata Kera Sebaganding ini. Ya niat kami di sini teman-teman sama almarhum bapak hanya untuk melestarikan supaya satuannya ini jangan jadi hama. Ya kalau pengunjung datang boleh bawa makanan kemari, jangan beri makan di jalan raya. Hari berganti hari, tahun terus berputar. Pak Umar Manik mulai sakit-sakitan. Maka timbullah niat untuk mewariskan keahliannya tersebut pada anak pertama dan keduanya. Uji coba pun dilakukan, berharap sang leluhur merestui keturunan beliau. Dicobalah kemampuan anak pertamanya. Bisa memanggil kawanan monyet, tapi monyetnya tak mau nurut. Tak jauh berbeda dengan anak kedua. Monyetnya bisa nurut, tapi ia tidak bisa memanggil. Sekedar diketahui, menurut Bang Manik, waktu itu dirinya sangatlah pembangkang sama kedua orang tuanya. Bahkan tak jarang membuat ibunya menangis karena ulahnya. Bahkan di usia 20 tahun Bang Manik, waktu itu sudah melarikan anak gadis orang ke Medan dan menikahinya di sana
barulah pulang kampung dan meminta restu. Karena sudah bingung dan tidak ada pekerjaan waktu itu, tepatnya pada tahun 2010, Bang Manik berinisiatif mengambil alih pekerjaan ayahnya sebagai pawang monyet. Sebab waktu itu keberadaan monyet sudah makin tidak jelas hingga berkeliaran ke jalan raya mencari makan. Niat Bang Manik sebenarnya baik, namun keinginannya itu ditolak sang ayah. Menurut ayah Bang Manik, bagaimana kau mau urus? Hidupmu saja tidak jelas. Kata Bang Manik menirukan ucapan almarhum beliau, Umar Manik. Kalau gitu nggak usah, timpal Bang Manik. Hingga pada waktu itu, datanglah beberapa wisatawan yang ingin melihat monyet dan tidak ada yang ladenin. Kebetulan saat itu, ayah Bang Manik lagi pergi bertani. Bang Manik dengan gaya sok-sokan, penuh kebingungan pun memberanikan diri menghandle, mengambil alih mengantar pengunjung masuk ke hutan untuk melihat monyet dari dekat. Ia mulailah dengan mensuit-suit memanggil monyet. Herannya, suitan Bang Manik didengar dan monyet kembali nyahut. Bang Manik pun terheran-heran. Karena semakin penasaran, Bang Manik ke gudang mengambil pusaka ayahnya, trompet kerbau. Pas Bang Manik tiup, suara tanduk itu pals. Cukup mengejutkan, walau pals, justru kawanan monyet yang besar-besar datang menghampirinya. Namun apa yang terjadi, Bang Manik malah ketakutan. Yang biasanya menghandle tamu berdiri di depan para tamu, Bang Manik justru berdiri di belakang para tamu. Tak lama kemudian, ayah Bang Manik datang. Beliau mulai curiga dan kaget saat melihat Bang Manik lah yang menghandle para tamu tersebut. Ini anak bapak ya? Bagus, udah ada penerusnya pak. Tanya salah satu tamu tersebut pada Pak Umar kala itu. Mulai dari situlah ayah Bang Manik mulai percaya jika Bang Manik lah yang terpilih di antara dua saudaranya. Kemudian datanglah kakak kedua Bang Manik yang kini sudah almarhum juga, meminta Bang Manik untuk tidak usah tinggal di rumah mertuanya dulu yang jauh dari Perapat. Karena Bang Manik saat itu hanya sekedar mencoba tapi berhasil, ia memilih tak melanjutkannya. Bahkan Bang Manik tetap memilih tinggal di rumah mertuanya. Hingga pada suatu ketika datang lagi tamu. Mau tidak mau, kakak kedua Bang Manik ini yang handle karena sang ayah saat itu lagi-lagi tidak ada di rumah. Trompet sudah ditiup dan berbagai cara sudah dilakukan. Bahkan sudah sekitar 2 jaman lamanya, tapi monyetnya pun tak muncul-muncul. Maka sang kakak mulai menelpon Bang Manik yang berada di luar daerah Perapat untuk segera datang. Saat Bang Manik datang, belum sampai 5 menit Bang Manik tiup, para monyet pun muncul dan menghampirinya. Memasuki tahun 2013, Taman Wisata Kerasi Baganding ini bak mati suri. Bisa dikata, tidak ada pengunjung lagi dalam kurung waktu 3 hingga 6 bulan. Meski tak ada pakan, Bang Manik kerap memanggil monyet tersebut. Lucunya, para kawanan monyet bak mengeledekin Bang Manik dan bersuara ke arah Bang Manik. Ayo, naik. Memasuki tahun baru 2014, tamu sudah mulai ada, meski hanya 1-2 orang. Almarhum ayahnya saat itu meminta tolong kepada Bang Manik untuk meneruskan perjuangannya sebab sudah semakin tua dan menua. Tolonglah, teruskanlah. Ayah sudah tua. Tanpa kau pelajari, pasti akan turun sendiri talenta ayah kepadamu. Pesan sang ayah. Sayangnya, keinginan sang ayah itu Bang Manik tolak dan memilih keluar hutan berbulan-bulan lamanya. Jauh dari hutan atau tanah kelahirannya,
Bang Manik justru sering kedatangan mimpi. Pulanglah, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Bapakmu juga sudah tidak ada melayani kami. Begitu isi pesan dalam mimpi Bang Manik. Karena merasa terpanggil dan itu mungkin adalah teguran dari sang leluhur, Bang Manik pun memutuskan pulang. Menurut Bang Manik, di hutan dirinya merasa aman dan nyaman. Bahkan duduk sendirian di dalam hutan, ia merasa ada yang memperhatikan. Tapi ia tetap merasa aman, nyaman, dan betah, sekalipun di sekelilingnya tidak ada orang selain dirinya. Kata Bang Manik lagi, sebagian besar pohon di hutan Sibaganding ini berisi alias ada penunggunya. Bahkan suara tanpa wujud yang sering memanggil-manggil dan tertawa, bagi Bang Manik itu sudah menjadi hiburannya. Pernah suatu malam Bang Manik mendengar suara tertawa di balik pepohonan besar. Bukannya takut, Bang Manik justru mengambil senter dan pergi mencari sumber suara ketawa itu di tengah malam buta. Pernah juga ada kawan Bang Manik dari Jawa dan kebetulan memiliki ilmu putih. Ia melihat hutan Sibaganding ke atas. Katanya terang benderang. Kata Bang Manik, ia itu direstui atau diterima di hutan ini. Sebab orang yang datang dan berniat jahat, yakinlah orangnya itu tak bakalan betah berada di hutan ini. Namun jika sebaliknya, ia diterima dan merasa aman dan nyaman. Jadi, teman dari Jawa itu saya ajak tidur di dalam hutan. Beliau mengaku lebih baik saya tidur di hutan yang lain daripada di sini. Ujar Bang Manik tertawa. Memasuki tahun 2019, ayah Bang Manik sakitnya sudah semakin parah. Duduk salah, berdiri salah. Pokoknya sudah merasa tidak tenang. Bang Manik mengakui jika sang ayah juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Bahkan waktu kapan beliau meninggal, ia sudah mengetahui. 2 hari sebelum meninggal, ayah Bang Manik bercerita, "Aku mimpi ada tamu naik ke atas hutan. Habis itu kamu turun. Siapa yang hidupkan lampu itu di atas?" Tiba-tiba abangmu yang nomor 2 yang sudah almarhum mengatakan pada ayah, dialah yang menghidupkan lampu itu. Ayah Bang Manik tak pernah bosan-bosannya meminta Bang Manik untuk terus meneruskan perjuangannya, meski Bang Manik sudah menjalankan semua itu. Karena mewarisi apa yang diberikan ayahnya, Bang Manik pun kini tak menggunakan alas kaki alias sendal sama seperti yang dilakukan ayahnya. Kecuali ke pesta pernikahan dan acara lainnya, barulah Bang Manik memakai alas kaki. Tapi untuk keseharian Bang Manik mengikuti jejak ayahnya, berjalan dengan kaki telanjang menyatu dengan tanah. Bagi Bang Manik, hidup ini hanya tumpangan. Sama seperti monyet, kita semua sama-sama menumpan di dunia ini. Jadi apa salahnya diteruskan, merawat dan melestarikan mereka? Kini Bang Manik merawat monyet dengan caranya sendiri, membuat monyet-monyet tersebut tidak ketergantungan pada dirinya meski tidak ada pakan. Meski begitu, siamang yang Bang Manik beri nama Gopal, pelan tapi pasti sudah mulai banyak pengunjung ke Taman Wisata Kera Sibaganding untuk melihatnya secara dekat. Sejak adanya si Gopal, sudah mulai banyak pengunjung, ujar Bang Manik. Si Gopal cukup dekat dengan Bang Manik. Pasalnya, selain bisa dipegang, dibanding 3 lainnya yang belum bisa meski tetap dekat, si Gopal lah yang paling bisa berfoto ria dengan pengunjung dan juga bisa memegangnya langsung. 3 siaman lainnya yang Bang Manik beri nama, si Nelly yang betina, kemudian si Tara, dan si Tamba Pakeha adalah pejantannya. Dan belum lama ini,
muncul kembali satu kera jenis siaman dalam radius 50 meter di dalam hutan Sibaganding. Menurut Bang Manik, butuh waktu 7-8 bulan untuk menjinakkan, asalkan pakan tersedia. Itu teman-teman, itu siamang yang kemarin saya bilang, siamang barunya. Ini ya, saya tunjukin. Jadi ini pejantannya namanya Tambah, ini betinanya namanya Nelly, itu Gopal, itu Tara. 4 kan teman-teman. Ini dia jadi 5. Ini dia jadi 5. Dia adanya di batang pohon itu. Tuh, di batang pohon itu. Enggak, kurang jelas teman-teman, karena dia masih baru. Dia mengintai kemari. Kalau siamang yang mengintai seperti itu teman-teman, ini saya zoom, dia ada di sini teman-teman. Oh, saya coba kan adanya pisang di situ, ngapain aku kau ganggu? Itu kan pisang di depan mamamu itu. Jangan HP dulu kau pegangi, Pang. Kau lasak kali kau, Bah. Mamamu itu lagi makan kawan nih. Aku lagi tunjukin, itu teman-teman, siamang barunya. Nah, tuh, dia ada di situ, siamang barunya. Jadi inilah teman-teman. Padahal kalau siamang ini paling kita butuh waktu sampai 7-8 bulan untuk memanggil ini supaya jinak. Supaya dia langsung mau kemari. Tapi nanti ya teman-teman, nanti mudah-mudahan dia bergeser. Biar saya tunjukin dia jelas gitu. Tak hanya siamang, berbagai jenis kera lainnya pun cukup lestari di hutan ini seperti beruk, kea-kea, dan lainnya berkat perjuangan Bang Manik. Meski ada beberapa kali ada anjing pemburu nyasar di tempat Bang Manik. Kata Bang Manik, pemburu itu masuk dari gunung sebelah. Bang Manik berharap pada semua kalangan tanpa terkecuali untuk ikut melestarikan monyet agar tak dianggap lagi sebagai hama. Andai saja hutan Sibatu Loting atau Sibaganding ini memiliki banyak orang seperti Pak Manik ya, tentunya kisah trompet kerbau dan para kera liar akan tetap abadi hingga ke anak cucu kita, dan bukan menjadi legenda yang kemudian terhapus di telan zaman. Tetap berjuang saudaraku, Bang Manik. Yakinlah, kini kamu tidak sendiri. Horas. Berikan saran atau masukan lainnya di kolom komentar bawah video ini. Like, bagikan, subscribe, dan tekan gambar loncengnya bertulis semua, agar jika ada update video terbaru, Anda tidak bakalan ketinggalan informasi gratis dari channel Berbagi Cerita ini langsung di aplikasi YouTube Anda masing-masing. Channel Berbagi Cerita pamit dan nantikan video yang tak kalah seru berikutnya. Terima kasih.